Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Jemaah yang mulia, malam ini kita akan bahas tentang penjelasan takdir. Haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz, haddatsana Abi, haddatsana Kahmas an Ibnu Buraidah an Yahya bin Ya'man qala kana awwala man takallama fil qadari bil Basra Ma'badul Juhani fanqalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamiraini faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asalnahu amma yaqulu haula'i fil qadri fa wafaqallahu lana 'Abdullah bin Umar dakhilan fil masjid faktanaftuhu ana wa sahibi fa dhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya fa qultu Abu Abdurrahman innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatafakkaruna al-ilma yaz'umuna an la qadara wal amra unufun faqala idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni walladhi yahlifu bi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa'anfaqahu ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadr. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Cerita hadis ini disampaikan oleh Yahya bin Ya'man. Kata Yahya bin Ya'man, orang yang pertama kali berbicara masalah takbir di Basra, di kota di Irak. Orang yang pertama membahas masalah takdir yang ada di Irak itu adalah Ma'bad al-Juhaini. Kemudian Yahya bin Ya'man dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi untuk berhaji atau berumroh. Lalu kami berbincang-bincang jika nanti kita nih bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah, maka kita tanyakan masalah takdir ini seperti yang dikatakan orang-orang yang ada di Basrah itu, apakah sesuai atau tidak dengan takdir yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan Yahya dan Humaid ini dengan Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu Ibnu Umar akan masuk ke dalam masjid. Kemudian Humaid dan Yahya mengiringi Ibnu Umar, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, karena dia memiliki hajat ingin bertanya. Setelah Ibnu Umar mengetahui dua orang ini mendekatinya, maka Ibnu Umar memberikan kesempatan kepada dua orang ini berbicara, dan Yahya mengatakan bahwasanya, wahai Abu Abdurrahman, ini panggilan untuk Ibnu Umar karena beliau punya anak yang namanya Abdurrahman, maka dipanggillah Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, di Basra, di Irak, telah muncul orang-orang yang membaca Al-Quran dan tekun dalam menuntut ilmu, rajin dibaca Quran, menuntut ilmu pun sungguh-sungguh orang ini. Namun mereka meyakini bahwa takdir itu tak ada. Kata orang itu takdir itu tidak ada.
Dan sesuatu itu, kata mereka, kata orang-orang yang ada di Irak yang ngaji sama Ma'bad al-Juhaini, sesuatu itu terjadi begitu saja tanpa ada campur tangan takdir. Kemudian Ibnu Umar setelah mendengar cerita yang seperti itu, dia berkata, jika kamu ketemu sama mereka, jika kalian bertemu dengan mereka, maka katakan kepada mereka bahwa aku berlepas dari mereka dan mereka pun lepas dari aku. Kalau bahasa kasarnya itu berarti orang ini sudah kafir, tidak ikut jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Umar melepaskan, saya berlepas diri dari dia, dia pun lepas diri dari saya, tak ada hubungan. Kemudian Ibnu Umar mengatakan lagi, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah atas namanya, sekiranya mereka yang tidak mempercayai takdir itu menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud emas, niscaya amalnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia yakin dengan takdir, sehingga dia beriman dengan takdir. Hadis ini jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa takdir itu sesuatu yang harus diyakini oleh manusia. Takdir itu sesuatu yang harus diyakini oleh manusia. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis, hadatsana Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik, hadatsana Syu'bah an Ambaini, hadatsana Syu'batu Amba'ani Sulaiman al-A'masyu qala sami'tu Zaid bin Wahb an Abdillah qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiq al-masduq qala inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman thumma 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'atsullahu malakan fayu'maru bi arba'in bi rizqihi wa ajlihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi inna ahadakum awir rajula ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu ba'in aw dhira'in fayasbiqu 'alaihi al-kitabu fayamalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha wa inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu dhira'in aw dhira'aini fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Hadis ini telah diceritakan oleh Zaid bin Wahab dari Abdullah. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang jujur dan beliau adalah orang yang dibenarkan. Beliau telah bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dihimpun dalam perut ibu seseorang itu selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah juga seperti itu, menjadi segumpal daging juga seperti itu. Kemudian Allah mengutus malaikat dan diperintahkannya dengan 4 hal: rizkinya, ajalnya, sengsara ataukah bahagia. Demi Allah,